Bea Subejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu untuk para sahabat budaya yang selalu setia bersama dengan kami di program Obrolan Budaya. Program Obrolan Budaya adalah program yang disiarkan di Pro 4 seluruh tanah air. Dan untuk edisi kali ini dari kami RRI Ternate. Dan di edisi kali ini kami akan membahas mengenai keanekaragaman budaya yang ada di wilayah Maluku Utara, dan kita akan lebih fokus ke wilayah Kota Ternate. Ada satu festival yang akan digelar pada Oktober nanti yang tentunya ini akan punya dampak luar biasa khususnya untuk masyarakat di Maluku Utara dan lebih khusus lagi untuk seluruh masyarakat di tanah air. Nama festivalnya adalah Festival Nyau Fufu dengan tema Bangkitkan Semangat Budaya Maritim. Dan telah hadir bersama dengan kami, saya akan perkenalkan dan juga sapa untuk sahabat budaya. Yang pertama ada Bapak Fauji Momole SPI, beliau adalah Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Saya akan sapa untuk Anda. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih di tengah kesibukan Bapak bisa hadir ke tempat kita ya. Ini dengan view yang begitu sangat indah ya, tepatnya di pelabuhan perikanan yang ada di Dufa Dufa, Kota Ternate. Baik, Pak Kadis, gimana kesibukannya Pak untuk saat ini? Alhamdulillah, di kesempatan akhir-akhir ini memang kita lagi banyak agenda yang kebetulan juga hari ini ada agenda yang berpapasan sebetulnya, tapi memang ini momentum penting, jadi kiranya kita taktisi waktunya sambil memanfaatkan ruang-ruang yang dimungkinkan untuk bisa kita menyesuaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk hadir ke edisi kali ini ya. Lalu juga sahabat budaya, narasumber selanjutnya ada Bapak Sukarjan Hirto SOS. Beliau adalah Ketua Panitia dari Festival Nyau Fufu Dufa Dufa Kampung Nelayan tahun 2025. Assalamualaikum Pak Sukarjan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subajo. Baik, kegiatan semakin dekat tapi semakin fresh kayaknya nih. Oh iya, mudah-mudahan insya Allah. Mudah-mudahan ya, insya Allah sehat-sehat ya, Sehat, sampai acaranya iya. bisa terlaksana dengan Iya, baik. insya Allah. Baik, nanti kita akan berbincang lagi. Iya, iya. Dan untuk ketiga narasumbernya ada Bapak Dr. Herman Usman. Beliau adalah akademisi dan juga sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Dr. Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di tengah kesibukan ya tentunya. Kami juga lihat karya-karyanya aktif dalam menulis juga. Terima kasih tentunya untuk bisa hadir pada edisi kali ini di program Obrolan Budaya edisi kali ini. Baik, Festival Nyau Fufu Bangkitkan Semangat Budaya Maritim. Mungkin di awal pendengar dan juga pemirsa di seluruh tanah air ingin tahu, kalau masyarakat di Maluku Utara khususnya Kota Ternate pasti sudah tahu, oh ya, Nyau Fufu gitu, ikan fufu ya. Tapi seperti apa ya? Kenapa ada acara tersebut? Kita langsung ke Ketua Panitia dulu ya Pak Kadis dan juga Pak Dokter. Mungkin kita ke Ketua Panitia dulu untuk bisa memberikan informasinya kenapa ada Festival Nyau Fufu ini sendiri. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara Nyau Fufu atau ikan fufu, itu perjalanan sejarahnya sangat panjang. Itu kalau kita di Maluku Utara di Ternate itu awalnya mengenal Jiop, kemudian ada mengenal Funai, sehingga hari ini kita melihat sudah ada perahu-perahu yang sudah bisa 30 sampai 40 GT. Nah, terkait dengan festival ini bukan bicara festival, ini bicara sikap masyarakat Dufa-Dufa. Ini bicara identitas masyarakat Dufa-Dufa. Nah, dalam sikap apa yang harus dilaksanakan oleh warga masyarakat Dufa-Dufa, ada 4 pilar utama. Yang pertama terkait dengan ekonomi, yang kedua terkait dengan maritim, yang ketiga terkait dengan budaya, dan yang keempat terkait dengan aksi sosial. Dari keempat ini itu melahirkan kegiatan atau konten kurang lebih 29 konten yang akan digelar nanti pada tanggal 1 sampai pada tanggal 12 Oktober. Dan sikap yang kami masyarakat Kelurahan Dufa-Dufa laksanakan pada tanggal 1 sampai pada tanggal 12 Oktober itu bukan awal dari sebuah akhir. Dan ini akan menjawab sebuah tantangan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang terkait dengan budaya maritim, ekonomi maritim, dan sosial budaya maritim. Nah, oleh karena itu kami bersepakat bahwa ini adalah sikap kami untuk bagaimana menjawatakan
persoalan-persoalan tadi seperti itu. Baik, 4 hal tadi ya dari semangatnya masyarakat Dufa-Dufa khususnya ya di Kota Ternate. Iya. Saya ke Pak Kadis nih terkait dengan kegiatan tersebut ya Pak. Memang kita di Maluku Utara terkenal dengan kekayaan maritimnya. Seperti apa Bapak tanggapannya terhadap hal itu? Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sedikit menggarisbawahi bahwa festival yang nanti akan digagas ini sekalipun lokusnya itu ada di Kelurahan Dufa-Dufa, tapi saya melihat ini adalah perspektif dari kebutuhan daerah dan tidak hanya sebetulnya orang Dufa-Dufa, tapi sesungguhnya kondisi geografis Maluku Utara yang notabene hampir dipastikan sebagian besar masyarakat yang menghuni di pesisir ini juga cukup identik dengan produk-produk yang dihasilkan dari sumber daya perikanan, sehingga sekiranya momen festival yang nanti akan dilaksanakan ini sebetulnya mencirikan identitas daerah sebetulnya. Nah, karena itu saya melihat, saya mengapresiasi sebetulnya terhadap inisiatif yang dilakukan oleh warga masyarakat Kelurahan Dufa-Dufa yang notabene ada di Kota Ternate. Ya. Lalu kemudian dari festival ini sebetulnya ada beberapa perspektif yang nanti harus kita lihat. Di antaranya adalah perspektif sosialnya, kemudian perspektif budayanya, lalu perspektif dari sisi peluang pasar kaitan dengan komoditi atau produk hasil olahan. Lalu yang berikut adalah perspektif masyarakat pesisir dan sumber daya ikannya. Itu yang harus kita coba cermati sehingga dari agenda festival ini kemudian bisa kita melakukan pemetaan lebih jauh kaitan dengan perspektif-perspektif yang hubungannya dengan komoditi hasil perikanan. Kira-kira begitu. Oke. Sehingga orientasi kita itu tidak hanya semata-mata kaitan dengan aspek sosialnya, lalu kemudian aspek budayanya, tapi bagaimana kita coba mencermati itu dari semua aspek. Peluang pasarnya, kemudian kaitannya dengan masyarakat pesisir, atau masyarakat maritim dengan memanfaatkan sumber daya ikan, itu yang menjadi poin penting menurut hemat saya. Kira-kira begitu. Baik, Ya, poin pentingnya seperti itu ya, sahabat budaya. Baik, tadi kan diangkat juga tentang sosialnya dan sangat tepat saat ini juga di tengah kita ada Bapak Dr. Herman Usman yang tentunya kita tahu bahwa di Maluku Utara ini kan daerah pesisirnya banyak ya Pak ya, itu juga berdampak terhadap hal ini. Mungkin untuk kegiatan dari Festival Nyofufu sendiri, silakan dari aspek sosiologinya. Ya, makasih Mbak Sisi, Ya. Pak Kadis dan Ketua Panitia Pak Sukarjan. Festival Nyofufu sebenarnya adalah, saya tadi setuju bahwa ini mendrive ulang pengalaman-pengalaman masa lalu tentang bagaimana orang pesisir, orang maritim yang menjadikan laut sebagai sebuah identitas. Gitu. Ya. Nah, sekarang di tengah globalisasi, di tengah modernisasi pembangunan, problem tentang pembangunan ikan ini kan menjadi sesuatu yang sangat dilematis ya. Di satu sisi kita orang misalnya Ternate itu punya wilayah laut yang luas, tapi kita orang budaya untuk makan ikan itu belum menjadi sesuatu yang membanggakan begitu. Kita orang lebih banyak makan ayam lalap gitu, food instan, makanan ayam Fast food ya, fast food. ya, Siap fast food saji. dan seterusnya. Ya. Nah, jadi bagi saya secara sosiologi festival Nyofufu ini sebenarnya adalah mengembalikan ulang tentang bagaimana model pengalaman masa lalu itu menjadi sebuah gerakan bersama, solidaritas. Dan yang berikut adalah ini sebenarnya adalah simbol perlawanan tanda petik terhadap kondisi kedaulatan pangan kita orang, terutama ikan yang akhir-akhir ini mungkin mengalami berbagai macam degradasi akibat problem tambang, terus ketompe laut juga ikut tercemar. Nah, jadi dengan festival ikan ini juga ini menjadi bagian penting untuk, kalau saya mesti bilang bahwa ini mendorong tentang MBG itu, tentang makanan bergizi gratis, tapi lewat ikan gitu. Nah, dengan ikan ini diharapkan bahwa ini bisa menjadi tradisi dan bisa menjadi
tadi peluang ekonomi, dan mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang bisa membangkitkan ulang pariwisata di level maritim. Itu yang kita harapkan, bahwa jadi tidak sekadar sebagai sebuah seremoni festival, tapi juga ada nilai-nilai tadi betul tentang identitas, tentang tanda petik simbol perlawanan, dan yang paling penting adalah bagaimana menghidupkan ulang tentang perkampungan nelayan yang ada di sini yang sudah lama mati suri. Mati suri. Mungkin itu. Baik, ini menarik ya. Mati suri tadi tuh. Ya. Dan ternyata akan diangkat dalam festival ini ya. Nah, mungkin untuk kegiatannya sendiri Pak Ketua Panitia, tadi kan disampaikan bahwa diharapkan tidak hanya sekedar seremoni, itu yang digarisbawahi ya oleh para akademisi dan juga oleh Pak Herman Usman. Seperti apa untuk kegiatannya sendiri akan berlangsung nanti? Saya kira memang kegiatan ini kita coba mengkaji terkait dengan hal-hal yang berada di terkait dengan ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Kelurahan Dufa-Dufa maupun di Kota Ternate. Jadi dimensi-dimensi itu yang akan kita mengangkat untuk bisa kita abadikan, dan ini akan menjadi sebuah nilai, sebuah hasil nilai monumental bagi masyarakat, bukan cuma hanya masyarakat Dufa-Dufa, tapi di masyarakat di Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara. Contoh misalnya pada pagelaran nanti itu akan kita laksanakan pembakaran ikan dan makan ikan itu sebanyak 5.740. Itu sesuai dengan jumlah jiwa masyarakat Kelurahan Dufa-Dufa. Kemudian juga ada nilai-nilai yang terpatri terkait dengan nilai-nilai ritual, kita juga angkat dari sisi budaya seperti sogam, kemudian juga mhodo safar dan sebagainya. Nilai-nilai itu yang kita angkat secara maritim. Kita juga akan memberikan suatu nilai monumental, terutama bagaimana orang mengingat kembali sebuah perahu yang memiliki kejayaan luar biasa. Yang pertama, perahu kora-kora. Kita tahu bersama, cuma hanya kita tahu kenal perahu kora-kora. Padahal kita di Maluku Utara, di Kota Ternate, itu ada 3 perahu utama. Perahu kora-kora, kagunga, dan juanga. Nah, ini akan kita coba exercise, kemudian elaborate pada dia, sehingga ini akan kita tempatkan di bandara, di hotel-hotel, dan itu rekomendasi panitia kepada pemerintah daerah, khususnya Kota Ternate dan di Provinsi Maluku Utara. Saya kira seperti itu. Ya. Baik, jadi bukan hanya sekedar untuk ikan yang nyau fufu ini atau ikan yang diasapkan begitu ya, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang justru malah akan lebih meningkatkan nilai budayanya, begitu yang akan disampaikan nanti, termasuk juga tradisinya ya Pak Ketua Panitia. Saya coba terkait dengan ikan fufu ini, itu kita coba mendesain pada dia sehingga ikan fufu ini yang biasa kita kirim ke Jakarta itu cuma 2 hari 3 hari, itu akan kita kemas, kemudian kita meningkatkan kualitas ikannya sehingga dia menjadi mungkin 3 minggu atau 1 bulan, dan ini yang sekarang kita godok bersama BI, sehingga nilai ikan fufu itu menjadi nilai ekonomis untuk para UKM-UKM yang ada di Kelurahan Dufa maupun di Kota Ternate. Baik, ya jadi untuk sahabat budaya yang berasal di luar dari Ternate mungkin juga sudah pernah merasakan ya ikan fufu atau nyau fufu ya, yang mungkin sering dibawa juga oleh teman-temannya atau kerabatnya dari Ternate ya, ketika menjadi oleh-oleh sebenarnya banyak ya Pak ya. Nah ini nanti akan dikemas lebih bagus, lebih baik supaya nanti bisa lebih lama lagi untuk bisa dinikmati ya. Baik, saya ke Pak Kadis lagi. Sebenarnya Pak, untuk wilayah Dufa-Dufa sendiri begitu ya, di pesisir sini di wilayah Kota Ternate, terkait dengan ikan begitu, tadi disampaikan secara sosiolog bahwa sudah mulai kurang begitu ya masyarakat kita menikmati ikan. Nah untuk kualitas dan juga kuantitas dari ikan sendiri Pak di wilayah kita seperti apa Pak? Iya, sebetulnya kalau terkait dengan produksi hasil tangkapan, berangkat dari data validasi nasional kita berada pada urutan ke-6 nasional sebetulnya. Cuman bahwa distribusi kaitan dengan akses pasar, lalu kemudian hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat ini memang belum terlalu merata, yang menyasar ke terutama wilayah-wilayah pedalaman kita, sehingga itu tentu pasti akan memberikan dampak. Tetapi bahwa selain angka produksi yang berangkat dari data validasi nasional,
kita juga kaitannya dengan produk olahan itu juga sudah sebetulnya banyak komoditas. Salah satunya adalah komoditi olahan ikan fufu ini atau ikan asap sebetulnya yang Ikan kita asap. kenal ya, ikan Ya. asap. Itu kalau berangkat dari data kita di tahun 2024 itu kurang lebih ada 30.091 ton sebetulnya dari sekian jumlah komoditi yang dihasilkan dari sektor kelautan perikanan. Salah satu komoditasnya adalah produk olahan turunan dari ikan adalah ikan asap itu, ikan fufu itu. Nah, lalu kemudian kalau mencermati angka konsumsi ikan, kita juga sebetulnya tertinggi ketiga sebetulnya dari data nasional untuk angka konsumsi ikan. Tapi lagi-lagi yang menjadi pertanyaan adalah di beberapa daerah kita di wilayah kabupaten kota itu angka stunting juga masih tinggi. Iya. Nah, apakah produk yang dihasilkan dari sektor kelautan perikanan ini sentuhannya kaitan dengan kebutuhan konsumtifnya ini bisa menyasar ke situ atau tidak? Ini jadi soal kemudian. Nah, sehingga kita berkepentingan bagaimana untuk mengurai rantai pasok sebetulnya. Nah, jadi memang sejauh ini sebetulnya orientasi besar kita baik itu nasional maupun skala daerah, kita berkepentingan untuk mendorong kaitannya dengan akses pasar untuk menyasar pasar global sebetulnya. Orientasi kita lebih itu untuk mendorong agar supaya ekspor komoditi hasil perikanan kita itu meningkat. Tetapi tentu ini juga harus kita barengi dengan orientasi yang sedikit bersinggungan langsung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ini harus kita balikan juga agar supaya keterpenuhan pemenuhan kebutuhan konsumtif di daerah itu juga menjadi orientasi besar, orientasi bersama kita. Nah, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan konsumtif ya. Nah, yang berikut saya kira ikan fufu sebagai sebuah produk olahan ini harus dijadikan sebagai simbol kearifan lokal dan budaya maritim. Ini yang harus kita perkuat di Maluku Utara. Nah, khusus untuk di Dufa-Dufa sendiri, saya ingat ketika masih kecil, kebetulan saya domisili ya sebagai warga Kelurahan Dufa-Dufa, masih kecil dan mendapatkan cerita dari orang-orang tua kita dulu. Ikan-ikan hasil tangkapan masyarakat nelayan kita itu kalau dulu itu fishing groundnya juga belum terlalu jauh Bang Her. Mungkin di depan di mana kita duduk hari ini ya jaraknya berkisar hanya sekitar 200-300 meter dari sini. Bahkan pun kalau keluar di sekitaran Pulau Hiri dan sekitarnya itu juga tidak terlalu jauh. Nah, setelah bapak-bapak atau para suami dari istri-istri dan orang tua dari anak yang beraktivitas menangkap ikan di laut, itu sebetulnya para istri dan anak-anak itu sudah menunggu. Dan itu hampir di sepanjang hamparan pasir di tepian pantai itu mereka menunggu. Sehingga hasil tangkapan yang dihasilkan oleh para bapak atau suami ini kemudian bagaimana cara penanganannya? Salah satu yang dilakukan penanganannya adalah melalui metode asapan ini. Ya, nah kalau kita dulu kan dalam kaitannya dengan penanganan hasil tangkapan nelayan itu belum ada es gitu, belum ada tempat penyimpanan seperti halnya cool box untuk menahan, lalu kemudian ABF, cold store, bahkan pabrik es untuk bagaimana mempertahankan suhu dan menjaga mutu kualitas hasil tangkapan itu. Satu caranya adalah ya selain untuk asap juga dilakukan dengan metode lain yang kemudian itu menghasilkan makanan yang bisa langsung dimakan dalam beberapa waktu, bahkan bisa 2-3 hari. Nah, itu cara untuk melakukan penanganan terhadap komoditas hasil perikanan. Nah, sehingga tentunya ini kemudian kalau kita coba menyasar lebih jauh untuk memastikan bahwa ini tidak hanya sekedar sebagai simbol kearifan lokal,
tetapi bagaimana model kita untuk coba mendorong ini untuk menjadi sesuatu dalam kaitannya dengan ekonomi lokal di sini dan dalam kaitannya juga dengan masalah wisata kuliner juga misalnya. Nah, sehingga dari tadi yang saya bilang, saya menggarisbawahi bahwa ada beberapa perspektif yang kita dapat dari pengelolaan produk olahan ikan fufu ini sebetulnya. Jadi dari sisi aspek budayanya kita dapat, dari ekonominya kita dapat, kemudian dari aspek mempertahankan identitas sebagai masyarakat maritim dengan sumber daya ikan yang kita punya itu juga dapat. Saya kira itu menjadi poin besar sebetulnya. Poin-poin yang harus diperhatikan juga oleh panitia ya. Iya, kira-kira begitu ya. Baik, saya ke Pak Herman nih. Tadi sudah dibahas, tadi Bapak orang Dufa-Dufa asli begitu ya Pak ya. Ketua panitia juga seperti itu. Jadi memang ada yang membekas begitu dari orang-orang yang dulu hidup dan juga besar di Dufa-Dufa yang mungkin saat ini anak-anak zaman now begitu tidak merasakannya terkait dengan ikan fufu sendiri. Apa yang berubah begitu dari masyarakat kita? Silakan. Iya, tadi kan saya bilang ini kan juga soal pengalaman ya. Pengalaman dari Pak Kadis dan Pak Sukarjan. Ya. Saya juga dulu Tobelo di Dufa-Dufa tinggal. Dan itu juga orang seringkali bawa ikan itu bakar di jalan. Nah, jadi selain pengalaman, sebenarnya ini juga adalah kalau saya mau bilang ini sebenarnya mendorong ulang tentang dalam tanda petik ini sepertinya ada kegelisahan tentang bagaimana tumpai ikan kayak begini nih. Jadi dengan acara ini diharapkan bisa didorong gitu untuk bisa meningkatkan kualitas ikan. Tadi saya setuju harus dalam beberapa hari begitu. Biasanya kalau ikan fufu itu kan paling 3-4 hari su. Nah, ini mau bikin sampai kayak rendang begitu bisa sampai bertahan lama gitu. Satu, yang kedua, kalau boleh ini menjadi tidak hanya tadi saya bilang tidak hanya festival tapi juga harus didorong untuk bisa menjadi dorong ke muri. Museum rekor. Iya, rekor. Karena di beberapa daerah ada seperti ini. Tapi yang tadi disampaikan tentang kualitas kita orang punya di sini. Nah, daripada ini hilang dan memberi semangat terus, kalau boleh ini dicatat. Yang kedua, yang pertama, yang kedua adalah ini menjadi titik poin tentang mulailah orang mulai makan ikan begitu. Karena selama ini kita yang tadi saya bilang bahwa kita lebih banyak di pasar ya, di terminal. Bukan makan ikan tapi lebih banyak ke itu lalap. Jadi bukan berarti ada perbandingan, bukan, tapi minimal karena kita sudah biasa dengan ikan. Nah, kita anak-anak juga harus didorong ke situ. Sekarang lebih banyak makan itu tadi ayam goreng, apalagi sate dan sebagainya. Memang itu tidak dilarang. Tapi tong kembalikan ulang bahwa kayak orang Jepang begitu ya, makan ikan itu kan bisa mempengaruhi dompe otak untuk bekerja. Nah, kita kebetulan diberikan rahmat oleh Allah tentang laut yang bagus tadi dengan ikan, tapi tidak berbunyi begitu secara nasional. Walaupun ada tapi ya kecil lah gitu. Nah, yang berikut adalah ikan ini kan identik dengan rempah gitu. Rempah-rempahnya. Kota Ternate kebetulan identitas adalah rempah. Nah, ini bisa brandnya di tune in tentang itu, branding itu. Jadi kalau boleh juga Dufa-Dufa bisa didorong sebagai kelurahan ikan atau desa ikan gitu. Iya, ikan cakalang lah. Pokoknya bagaimana lah dibikin di branding sebagai sebuah daerah yang betul-betul menghasilkan dan itu menjadi motivasi bagi masyarakat yang ada di sini. Begitu. Baik, sahabat budaya, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya persembahan dari RRI Ternate. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih untuk sahabat budaya yang masih terus bersama dengan kami. Persembahan dari RRI Ternate. Anda bisa lihat visualisasinya. Kami saat ini berada di Kelurahan Dufa-Dufa, tepatnya di Pelabuhan Perikanan, dan tentunya dengan berlatar belakang pemandangan yang cukup indah, ada kapal-kapal, dan seperti inilah masyarakat yang ada di Kota Ternate, khususnya di pesisir di Kelurahan Dufa-Dufa. Nanti di tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 12 Oktober begitu akan ada kegiatan besar yang gaungnya juga diharapkan bisa go internasional ya, yaitu acaranya Festival Nyau Fufu, bangkitkan semangat budaya maritim. Di awal tadi kita sudah mendengarkan dari para narasumber bagaimana acara tersebut dan juga dilihat dari berbagai perspektif. Saya sekarang kita ke Ketua Panitia, ada Bapak Sukarjan Hirto Esos ya. Pak Karjan, ini untuk item-item kegiatannya nih untuk sahabat budaya. Dan ini kan pasti terbuka dong ya untuk yang di luar juga yang mau datang ke sini begitu. Silahkan Pak. Ya baik, untuk item kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan itu pada bulan September itu simposium regional kelautan dan perikanan. Kemudian workshop kuliner bahari, workshop olahan ikan fufu dan serasehan budaya. Itu dilaksanakan pada bulan September, atau yang kita biasa katakan bahwa itu adalah pra-event, pra-kegiatan. Kemudian dari tanggal 1 sampai pada tanggal 12 itu ada sekitar 27 konten yang akan kami lakukan. Itu bermacam-macam. Istilah di sini kalau memang sudah hilang, istilahnya suka nyau tercepat, itu belaikan cekalan yang sudah hilang kita bangkitkan kembali. Kemudian juga memancing bahagia. Jadi ada mancing bahagia ini ada 2 spot. Spot pertama di pelabuhan, kemudian spot yang kedua itu ada di perairan di sekitar Kota Ternate. Kemudian ada juga fun diving. Itu kita fun diving ini ada 2 spot juga. Dua-duanya ada di Pulau Hiri. Kita coba merangkul masyarakat yang ada di Pulau Hiri, dan kita sudah bikin pertemuan sama mereka, dan alhamdulillah spot yang di Pulau Hiri itu kalau tidak salah itu ada 1 black hole dan ada 1 spot itu namanya SJ. SJ itu gayanya Shirley Juanda diving. Itu yang spot yang kedua. Kemudian juga ada beberapa lomba-lomba dan ritual-ritual yang akan dilaksanakan. Sekitar ya 27 itu yang akan kami laksanakan perlombaan. Dan yang diving itu, fun diving itu kami sudah koordinasi dengan ada salah satu klub diving di Manado. Mereka juga turut. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini bukan cuma Dufa-Dufa, tetapi di Maluku Utara ada beberapa kabupaten yang sudah mendaftar mancing bahagia dan diving juga. Mereka juga mau ikut, dan saya kira kegiatan-kegiatan itu akan nanti kita sampaikan konten-kontennya secara umum pada saat launching di bulan Agustus ini. Oke, nanti ada launchingnya ya? Ada launchingnya ya. Oke, kita nantikan saja nih ya untuk sahabat budaya dari Festival Nyau Fufu. Baik, saya ke Pak Kadis lagi nih, Pak Fauzi ya. Tadi disampaikan banyak nih item kegiatannya, dan dilihat kan adalah Festival Nyau Fufu atau ikan fufu, berarti memang di ranahnya Bapak nih yang harus full mendukung tentunya ya untuk acara ini. Seperti apa Pak dukungan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara? Ya, khusus untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, memang kita juga sudah intens berkoordinasi dengan teman-teman panitia kaitannya dengan konten-konten yang nanti akan dilaksanakan di event ini, itu khususnya yang bersinggungan langsung dengan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan kegiatan perikanan. Nah, misalnya seperti konten beberapa yang disampaikan tadi, termasuk simposium kaitannya dengan penguatan sektor kelautan perikanan di Maluku Utara, dan banyak sebetulnya. Tapi yang perlu untuk saya mau pertajam di sini kaitannya dengan komoditi ikan fufu ini sebetulnya sebagai salah satu produk olahan dari hasil perikanan kita yang telah tadi saya urai dari sisi perspektif sosial,
itu di mana ini nanti kemudian menjadi perekonomian lokal dia, ya kekuatan ekonomi lokal kita di situ. Nah, ikan fufu sebagai salah satu penopang ekonomi ini yang harus kita perkuat karena memang mudah dijangkau, murah dan dapat dinikmati setiap saat sepanjang produk itu tersedia dan dihasilkan dari kegiatan penangkapan nelayan kita gitu. Yang berikut itu juga ini bagian dari ketahanan pangan, Bung Her, bahwa komoditas produk olahan kita ini ya, ini ikan fufu sebagai sumber protein hewani yang terjangkau dan mudah didapat seperti yang tadi saya sampaikan. Apalagi tentu kaitan dengan programnya Presiden kita Asta kita ini mendorong kaitan selain MBG ada blue food-nya di situ ya. Blue food ini salah satu komoditi yang mungkin kita juga bisa mendorong produk olahan kita khusus untuk ikan fufu ini sebagai salah satu kekuatan dalam kaitannya dengan blue food itu sendiri ya, karena dari sisi pangan biru ini sebetulnya dia kaya akan nutrien, ada omega 3-nya di situ yang terkandung di dalamnya ya kan, dari hasil-hasil perikanan kita ini ada vitamin A, B12, kemudian zinc dan lain-lain, sebetulnya itu semua terkandung. Dia merupakan bagian dari mikronutrien yang terkandung di dalam ikan itu sendiri. Nah, di satu sisi, di sisi yang lain ini juga kita bisa memberdayakan ibu-ibu kita, pemberdayaan perempuan. Itu kita juga bisa mendorong kaitannya dengan peran perempuan sebetulnya dari sisi kaitannya dengan produk olahan ikan fufu itu sendiri. Lalu kemudian bagaimana kita memacu orientasi generasi muda kita hari ini, seperti tadi yang diulas oleh Bang Her, bahwa hari-hari ini generasi kita itu ya lebih banyak menikmati makanan-makanan yang siap saji dan itu cenderung instan. Jangan sampai lalu kemudian ini menjadikan mindset mereka juga instan gitu. Kalau di generasi kita, ya kalau di generasi kita dulu kan kita sabar. Ketika kita mau makan, kita menunggu dulu ibu kita untuk masak sampai makanan itu tersaji baru kita masak. Tapi generasi kita hari-hari ini, anak-anak kita itu maunya cepat. Dan ini juga menurut hemat saya secara psikologi ini akan berpengaruh, ya kan? Sehingga nanti akan kecenderungannya bermental instan juga, bisa jadi seperti itu. Itu yang pertama kaitannya dengan perspektif sosialnya. Lalu kemudian dari sisi perspektif budaya, ini menjadi warisan, ya, warisan nenek moyang dan identitas maritim sebetulnya. Nah, karena itu tradisi dan kearifan lokal, ikan fufu adalah wujud nyata sebetulnya dari tradisi pengolahan ikan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi sekian hingga generasi kita hari ini, dan hari ini masih tetap dipertahankan. Nah, ini saya kira ini harus kita kemasi secara baik sehingga warisan budaya ini terus hidup sepanjang kita ada gitu, dan harus diwariskan ke generasi lanjutnya. Dan ini juga merupakan salah satu simbol identitas sebetulnya sebagai masyarakat maritim tentunya. Ini kita harus nih. Lalu kalau dalam kaitannya dengan olahan produk ikan yang dari konteks asapan ikan fufu ini, sebetulnya ini juga menjadi perekat sosial, Bang Her. Ya, kenapa menjadi perekat sosial? Dulu ketika para bapak-bapak atau para suami mereka melaut, para istri-istri atau para ibu-ibu beserta anak-anak itu ramai menunggu di tepian-tepian pantai untuk memastikan bahwa aktivitas suami atau bapak-bapak yang menghasilkan hasil tangkapan itu sepanjang garis pantai itu berjejeran orang di situ. Nah, ini kemudian menjadi wadah silaturahmi, jadi menjadi perekat sosial juga oleh warga masyarakat kita. Nah, yang berikut itu adalah potensi wisata. Nah, bisa kita kemasi ini menjadi bagian dari produk kuliner yang kita hasilkan. Ini yang bisa mendorong bagian dari wisata kuliner yang jika itu kita maksimalkan bagaimana pengelolaannya dan bisa tersaji untuk setiap pelancong atau setiap orang yang datang di daerah ini bisa menikmati itu sebagai wujud
potensi wisata yang bisa kita dorong. Itu di sisi wisata kulinernya. Nah, dari perspektif peluang pasar ikan fufu sebetulnya kita juga butuh ya sebetulnya dari sisi standarisasi dan peningkatan kualitas produk. Nah, untuk menembus pasar yang lebih besar itu tentu kaitannya dengan kualitas dan keamanan produk itu menjadi kunci. Nah, karena itu penerapan standar mutu, kemudian sertifikat produk, inovasi teknologi perikanan itu harus kita kemasi secara baik. Termasuk di dalamnya adalah seperti yang tadi sempat disentil oleh Pak Ketua, bagaimana model pengemasannya, ya kan? Lalu kemudian bagaimana daya tahan ikan itu, mungkin dengan metode vakum misalnya itu sehingga bisa bertahan dalam beberapa waktu. Itu juga harus kita coba mendrive itu sebagai bagian dari upaya untuk bagaimana mengakses kaitannya dengan pasar yang lebih besar gitu, baik itu pasar domestik, pasar nasional, bahkan kalau jika dimungkinkan kita dorong ke pasar internasional. Kalau kemudian itu menjadi memiliki daya tahan yang cukup lama gitu, ya kan. Lalu yang berikutnya itu terkait dengan perspektif masyarakat pesisir dan sumber daya ikan ini. Agar supaya dia senantiasa bersinergi dan berkelanjutan. Nah, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya ikan ini memang di akhir-akhir ini ya mungkin ya karena selain memang padat aktivitas di laut sehingga kemudian sedikit terjadi pergeseran fishing ground dan lain sebagainya. Nah, ini lagi-lagi masyarakat kita juga cenderung untuk menghasilkan hasil tangkapan dengan cara-cara yang instan, misalnya dengan melakukan pengeboman dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita juga kampanyekan. Bagaimana terkait dengan cara menangkap ikan yang baik atau kemudian menangani hasil tangkapan dengan cara-cara yang baik. Nah, ini yang harus juga kita kampanyekan. Nah, sekarang ini kaitannya dengan keamanan pangan. Ikan yang dihasilkan dari nelayan penangkap kita kadang-kadang ada perlakuan yang diberikan di situ. Misalnya untuk mempertahankan waktu, kalau ikan mentah itu sering dikasih formalin dan lain sebagainya. Itu ditemui apa ya? Ya, itu juga sering kita temui lintas daerah. Kadang-kadang ikan yang dipasok dari luar daerah yang masuk ke sini setelah kita coba cermati ternyata ada bahan yang digunakan untuk demikian pula halnya kaitannya dengan cara-cara penangkapan dengan cara-cara illegal fishing. Ini juga kita harus hindari agar supaya kaitan dengan potensi sumber daya kelautan perikanan kita, khususnya sumber daya ikan itu terus kita pertahankan dan ini bisa dinikmati oleh setiap generasi. Tidak hanya generasi hari ini kita, tetapi generasi ke depan itu juga tetap fokus dan menjadikan laut sebagai sumber kekayaan yang bisa menjadi penopang kehidupan. Kira-kira begitu ya. Dari berbagai perspektif yang coba kita cermati itu dari sisi pengelolaan sumber daya kelautan perikanan kita, terutama kaitannya dengan komunitas hasil perikanan kita, dan kemudian dari sisi produk olahan seperti halnya ikan fufu ini yang harus kita coba drive. Kira-kira begitu. Baik, berarti dari Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung penuh kegiatan tersebut memang, karena ada semua di situ di dalam kegiatan kita nanti untuk Festival Nyau Fufu. Baik, sahabat budaya, tadi kita sudah dengarkan dan juga saksikan ya bagaimana berbagai aspek untuk Festival Nyau Fufu dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Bapak Fauji Momol SPI. Saya ke Pak Dr. Herman Usman ya, terkait dengan hal tadi sudah banyak disampaikan ya. Mungkin bisa ditanggapi juga nih oleh Bang Herman terkait dengan hal tadi. Silakan. Belum. Baik, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis ini ada banyak hal dan itu menunjukkan bahwa dengan Festival Nyau Fufu ada diupayakan untuk maksudnya dengan Festival Nyau Fufu diharapkan ada pergeseran preferensi konsumsi masyarakat yang tadi kita bicara soal ayam lalap, junk food. Nah, dia berubah menjadi dong makan ikan begitu. Dengan itu berarti bahwa ini tidak bisa main-main begitu. Maksudnya Festival Nyau Fufu tidak hanya tahun ini, tapi minimal dia harus dirancang sebaik mungkin untuk tahun depan dan seterusnya lah gitu. Itu berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan soal kelemahan di episode atau tahap pertama
mungkin akan bisa didorong ke yang lebih baik ke tahap berikut dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di baik Kota Ternate maupun di Maluku Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berpikir begini, bahwa ini adalah bagian penting dari masyarakat Dufa-Dufa dan mungkin juga menjadi leading sektor kegiatan dari Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Maluku Utara, bahwa kegiatan ini tidak sekadar tadi yang kita sebut tentang seremonial atau mungkin sekadar pencitraan, tapi kegiatan ini diharapkan untuk bisa mendorong tadi nilai-nilai UMKM dari ibu-ibu yang kebetulan juga dong berjual ikan fufu. Ya. Termasuk juga adalah bagaimana mendorong tadi nelayan-nelayan ini bisa lagi dong bisa berlayar untuk mencari ikan. Karena yang tadi ada illegal fishing dan segala macam ini yang buat masyarakat menjadi semacam pesimis karena tidak ada tindakan hukum yang lebih jelas soal illegal fishing itu. Nah, yang berikut adalah saya setuju bahwa ini juga bagian daripada mendorong tentang kohesi sosial di masyarakat atau solidaritas masyarakat. Karena itu maka ini menjadi bagian penting untuk mendorong tidak hanya soal perikanan tapi juga kita identitas tentang rempah, mungkin dia termasuk semua, ambil semua lah gitu. Baik di soal rempah maupun di soal UMKM maupun juga di soal membuka lapangan kerja baru gitu. Terutama di bidang perikanan ini. Mungkin itu. Semua aspek ya akan masuk di dalam festival Nyau Fufu ini ya. Baik, saya ke Ketua Panitia tadi disampaikan tuh Pak ya, ada disampaikan harusnya didorong ke Muri juga begitu ya. Dan tentunya ini untuk persiapan sendiri kan sudah tinggal beberapa hari, bahkan nanti mau ada opening dulu ya untuk kegiatannya. Itu seperti apa Pak? Silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Her maupun Pak Kadis tadi saya sangat sepakat, setuju. Dan saya mungkin menyatakan bahwa memang ada satu item kegiatan yang kita spesial untuk rekor Muri, yaitu terkait dengan fufu ikan sebanyak 5.000 tadi itu 5.740 itu kita akan mencoba memecahkan rekor Muri. Kemudian salah satu item kegiatan yang sifatnya nilai budaya, kultur dan nilai sejarah yang ada di Dufa-Dufa ini, yang pertama terkait dengan salah satu konten yaitu Manadigam. Manadigam tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa Manadigam itu kami coba mengangkat satu konten ini itu bagaimana lahirnya Kampung Dufa-Dufa, lahirnya masyarakat Dufa-Dufa, lahirnya Nyau Fufu. Nah, konten itu coba orang elaborasi, ternyata memang masyarakat Dufa-Dufa ini itu berada dalam dua komunitas, yaitu dari masyarakat yang berada di Pulau Hiri dan masyarakat yang ada di Mareku. Nah, kedua ini nanti kita menjadikan salah satu konten yang betul-betul melahirkan sebuah masyarakat yang punya latar belakang giop, latar belakang perahu giop, kemudian latar belakang perahu funai yang bersama-sama hadir di Dufa dan melahirkan kampung ini, dan ini dilaksanakan secara seni dan tari. Itu kolaborasi sini, dan ini orang coba mengangkat nilai-nilai terkait dengan terjadinya kampung Dufa-Dufa. Kemudian kami juga akan mengupayakan ke pemerintah daerah, kota, provinsi dan pusat terkait dengan warisan tak benda, termasuk juga Nyau Fufu. Ini kita juga akan usul terkait dengan ikan gohu atau nyau gohu yang kita sebut. Nah, kita sudah koordinasi dengan pihak Balai Pelestarian Budaya dan usulan kita sudah sampaikan, sisa kita koordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi. Dan ada satu konten lagi, kita coba menghadirkan satu khas alas kepala kita, yaitu yang kita sebut dengan tuala lipa. Kita akan memberikan atraksi tuala, pembuatan tuala lipa itu kemudian sejarah tuala lipa, kemudian tuala lipa ini untuk apa dan siapa yang mempergunakan tuala lipa ini. Dan itu akan ada item atraksi di acara dari tanggal 1 sampai pada tanggal 12 itu, sehingga masyarakat ini juga tahu, paham, masyarakat juga mengerti. Di samping itu, seperti apa yang saya katakan bahwa ada 4 pilar utama, ekonomi, budaya, bahari dan
aksi sosial. Nah, dari sisi ekonomi tadi seperti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, kita juga akan melakukan pemberdayaan UMKM yang berbasis perikanan. Kita sudah inventarisir pasca kegiatan ini kira-kira apa yang diterima, manfaat apa yang diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang kita coba mendesain sehingga kegiatan ini berkelanjutan juga dari sisi ekonomi juga dapat, dari sisi budaya juga dapat, dari sisi maritim juga dapat, sehingga ke depan nanti evaluasi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Her tadi, kita akan mengevaluasi karena ini berdasarkan bukan informasi sih, tapi hasil rapat kesepakatan dari Pak Wakil Gubernur. Ini kita akan coba tindak lanjuti secara tahunan dan mudah-mudahan masuk pada event ini masuk pada tingkat nasional. Saya kira sementara seperti itu. Baik, jadi tidak hanya di tahun ini diharapkannya ya, tahun-tahun yang akan datang berlanjut ya. Baik, berapa persen Pak persiapannya udah sampai nanti mau launching nih di bulan ini? Kira-kira dipersenkan? Kalau untuk persiapan itu sudah 85%. Untuk persiapan 85%. Kemudian kita juga ada tim kreator sudah menyampaikan beberapa konten-konten. Sisa pada tingkat pelaksanaan. Jadi kami tetap melakukan koordinasi kepada instansi terkait, Pak Kadis, kemudian Pak Wagub. Kita juga ada rapat-rapat bersama untuk bagaimana persiapan untuk pemantapan kegiatan, dan alhamdulillah Pak Kadis juga punya tingkat responnya kalau presentasi itu mungkin 101 kepedulian terhadap kegiatan ini. Saya kira luar biasa, tingkat kalau presentasi seperti itu saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Panitia ya. Baik, sahabat budaya, di segmen terakhir kita juga ingin tahu ya closing statement dari masing-masing narasumber menyimpulkan perbincangan kita di obrolan budaya untuk tema Festival Nyau Fufu, bangkitkan semangat budaya maritim. Saya persilakan kepada Pak Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Bapak Fauji Momole SPI. Iya. Baik ya. Nah, sekiranya melalui momentum Festival Ikan Fufu ini seperti yang telah tadi saya ulas, ada berbagai perspektif yang coba ingin kita dapat dari beberapa pemetaan kebutuhan kita. Tentunya yang paling penting ini adalah untuk menjaga dari sisi perspektif masyarakat pesisir dan sumber daya ikan ini. Ini kata kuncinya adalah sinergi dan keberlanjutan. Ini harus kita maksimalkan di situ, karena memang ketergantungan masyarakat pesisir itu terhadap sumber daya perikanan itu sangat tinggi, karena dia beririsan langsung kan masyarakat yang mendiami itu. Nah, karena itu kita tentu harus lebih konsen pada kemanfaatan untuk keberlanjutannya. Lalu kemudian kaitannya dengan penanganan produk, diversifikasi produk itu juga menjadi poin bagi kita. Tidak hanya sekedar produk olahan misalnya ikan fufu, tapi berbagai produk-produk olahan yang nanti kita dorong kaitannya dengan komoditas hasil perikanan. Lalu kemudian bagaimana kolaborasi berbagai pihak untuk mendorong ini sebaik mungkin, itu menjadi orientasi besar kita. Nah, tapi yang paling penting adalah dari konteks kegiatan festival ini itu ada kita berkepentingan untuk membangkitkan kesadaran akan kekayaan maritim Maluku Utara. Ini menjadi poin besar juga bagi kita. Lalu kemudian tentu melalui event ini juga kita berharap bahwa kita bersama-sama berkepentingan untuk menjaga potensi sumber daya kekayaan alam laut kita. Lalu yang pasti bahwa dari sisi program Dinas Kelautan dan Perikanan senantiasa untuk mendorong terus kaitan dengan program-program yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan kita. Itu beberapa poin sebetulnya. Terima kasih Pak Kadis ya. Selanjutnya ke Bapak Dr. Herman Usman, silakan untuk closing statementnya. Iya, bahwa ini adalah sejarah tanda petik pertama yang dilakukan oleh masyarakat di tengah kondisi pembangunan modernisasi yang
orang lebih banyak lebih mendorong makanan junk food, makanan fast food. Dan ini juga menjadi bagian penting untuk menanamkan nilai-nilai identitas soal ikan fufu tadi. Satu, yang kedua, yang saya harapkan juga adalah jangan mengabaikan lingkungan, maksudnya lautnya. Maksudnya jangan kasih kotor dengan pada saat pelaksanaan itu. Jadi minimal harus ada juga soal pembersihan laut dari plastik itu, karena ikan kan lawannya itu di plastik itu. Jadi kalau boleh ya dibersihkan juga. Yang terakhir, mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus menjadi bagian penting dalam rangka untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama di Dufa-Dufa dan di Maluku Utara yang berkaitan dengan soal masyarakat di nelayan itu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Herman Usman. Yang terakhir nih, ajakan juga boleh nih untuk Pak Sukarjan Hirto Esos ya, terutama untuk sahabat Budi yang ada di luar daerah untuk datang ke kota kita. Silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Seperti awal saya sampaikan bahwa festival Nyau Fufu ini adalah sikap masyarakat Ternate. Maka ini bukan awal dari sebuah akhir, ini akan ada kelanjutan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Maluku Utara yang juga yang ada di luar Maluku Utara agar bersama-sama marilah kita sama-sama mensukseskan acara festival Nyau Fufu ini mulai pada tanggal 1 sampai pada tanggal 12 Oktober dan memiliki arti tersendiri bagi kami warga Dufa-Dufa untuk memeriahkan festival ini. Saya kira seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk para narasumber. Ada Bapak Fauzi Momole SPI, beliau adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Lalu juga ada Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah akademisi dan juga sosiolog Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dan juga ada Bapak Sukarjan Hirto Esos, Ketua Panitia Festival Nyau Fufu Dufa-Dufa Kampung Nelayan tahun 2025 yang sebagai tuan rumah di obrolan budaya kali ini untuk edisi kali ini ya. Baik, sahabat budaya, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan acara obrolan budaya dari RRI Ternate. Dan tentunya festival ini bukan hanya tentang ikan fufu sebagai sajian khas, tapi lebih dari itu akan menjadi simbol kebangkitan semangat maritim dan juga kekuatan budaya lokal yang harus terus kita jaga dan kita kembangkan. Saya Desi Haryanti Ismail dari Ternate pamit undur diri mewakili teman-teman kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Net RRI Ternate. Kami pamit, sampai baku dapat lagi di obrolan budaya edisi lainnya. Tabea Subejo.